Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukunna ya akhwat? La'alakunna bi khairin. Walhamdulillah ana bi khairin aidon. Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat jasmani dan rohani serta nikmat waktu luang. Alhamdulillah sampai saat ini juga Allah masih terus memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini seperti biasa kita insya Allah akan belajar matematika untuk kelas 10 masih di bab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Sebelum ke materi Ustazah ingatkan kembali untuk Antuna setiap masuk KBM Matematika mohon cari dulu di kolom materi itu ada presensi matematika. Kemudian klik dan nanti akan ada link di sana, link Google Form. Silahkan klik, kemudian isi daftar hadirnya di sana. Cukup satu kali saja ya. Jadi satu kali klik, kemudian isi daftar hadir, kemudian submit atau kirim. Satu kali sudah cukup dan nama Antuna sudah tercantum di form Ustazah bahwa Antuna sudah hadir mengikuti KBM Matematika. Ya, jadi tidak perlu berkali-kali. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, mohon dipersiapkan diri Antuna baik fisik maupun psikis maupun pikirannya juga difokus dalam rangka mendengarkan materi yang insya Allah akan Ustazah sampaikan. Kemudian yang tidak boleh ketinggalan adalah persiapan alat tulisnya, buku tulis, kemudian buku paketnya. Alangkah baiknya sudah dibaca terlebih dahulu sebelum memulai mendengarkan materi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, pekan lalu Ustazah sudah bahas persamaan linear satu variabel, kemudian persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, insya Allah pekan ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, untuk tugas-tugas Masya Allah jazakumullahu khair, Antuna sudah banyak yang mengumpulkan tugas, sudah 2 kali tugas yang Ustazah berikan dan Alhamdulillah sudah banyak yang mengumpulkan. Nah, bagi yang belum Ustazah ingatkan silahkan, bagi yang belum kirimkan tugas Antuna melalui Telegram Ustazah, Japri Telegram saja karena untuk di e-learning upload foto atau upload tugasnya itu belum bisa ya. Jadi mungkin sekarang kita pakai Telegram dulu untuk pengiriman tugas gitu. Ya, ayo silahkan sekarang persiapkan dulu buku paketnya, siapkan posisi duduknya, Antuna bersiap untuk menerima materi yang insya Allah akan Ustazah sampaikan. Sebelum ke materi inti yaitu pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, kita akan ulas kembali, akan review kembali pelajaran di MTS atau SMP yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Apakah itu pertidaksamaan linear satu variabel? Nah,
tentunya tidak jauh berbeda dengan persamaan linear satu variabel. Hanya perbedaannya antara persamaan dan pertidaksamaan. Nah, bagaimana? Coba sekarang Antuna buka buku paketnya halaman 24. Ya, buka buku paket halaman 24. Silahkan dibuka buku paketnya. Baik, silahkan. Dalam pertidaksamaan linear satu variabel, ada itu yang dinamakan apa itu pertidaksamaan dan apa itu ketidaksamaan. Nah, sama seperti halnya pada pembelajaran bahasa Indonesia ya, bahwa di matematika juga ada yang namanya kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, maksud kalimat di sini bukan berarti kalimat dengan kata-kata seperti bahasa Indonesia ya, tapi di sini adalah kalimat matematika. Jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum dapat dipastikan secara langsung. Jadi karena masih memuat variabel, maka kalimat terbuka, nah itu tuh belum tahu benar atau salahnya gitu. Jadi karena masih ada huruf, misalkan X tambah Y misalkan. Nah ini kan X-nya berapa, Y-nya berapa, itu kan kita belum tahu. Nah itu kalimat terbuka, karena kita harus membuktikan dulu nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah itu namanya kalimat terbuka. Tapi kalau kalimat tertutup, nah kalimat tertutup itu pernyataan matematika yang sudah terbukti kebenarannya, jadi sudah pasti. Istilahnya kalau misalkan pada persamaan ya, misalkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, 2 ditambah 2 sama dengan 4 ini kan sudah pasti. Nah, itu adalah kalimat yang tertutup. Tapi ketika 2 ditambah A sama dengan 5. Nah, kita harus cari tahu dulu A-nya berapa gitu. Apakah benar seperti itu, atau misalkan kalau A-nya 10, misalkan 2 ditambah 10 apakah sama dengan 5? Kan tidak mungkin. Nah itu makanya kalau yang memuat variabel itu dinamakan dengan kalimat terbuka. Nah sekarang ada ketidaksamaan dan ada ketidaksamaan dan ada persamaan ya. Nah ketidaksamaan, kalau ketidaksamaan itu adalah apa? Kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, tanda ketidaksamaan itu apa sih? Gitu kan? Tanda ketidaksamaan. Kalau tanda persamaan kan sama dengan. Kalau tanda ketidaksamaan itu ada kurang dari, kemudian ada kurang dari sama dengan, kemudian ada lebih dari sama dengan ya. Diingat ya, kalau dulu ada yang bilang juga lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Tapi kalau untuk sekarang lebih familiar dengan kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Ini adalah tanda ketidaksamaan. Nah, lalu kalau pertidaksamaan itu apa? Nah, kalau pertidaksamaan itu adalah kalimat terbukanya. Jadi kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Bisa dibedakan ya, kalau ketidaksamaan kalimat tertutup yang menggunakan tanda ini nih, tanda ketidaksamaan. Tapi kalau pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka. Jadi intinya berarti pada pertidaksamaan itu memuat variabel gitu. Contohnya seperti apa? Nah, misal ada 3 misalkan kurang dari 5. Nah, 3 kurang dari 5 ini termasuk apa? Termasuk ketidaksamaan atau pertidaksamaan. Nah, ini berarti termasuk ketidaksamaan. Kenapa ketidaksamaan? Karena ini sudah benar ya pernyataan ini, bahwa 3 itu kurang dari 5 gitu, ketidaksamaan. Nah, tapi kalau misalkan ada 2 tambah X misalkan lebih dari 6. Nah ini ada memuat variabel X, 2 tambah X lebih dari 6. Nah ini berarti pertidaksamaan. Kenapa? Karena memuat variabel, kemudian kita harus mencari dulu nilai X-nya itu berapa gitu. Harus menguji terlebih dahulu. Ya, bisa dipahami sampai sini ya untuk
ketidaksamaan dan pertidaksamaan. Nah, apa sih bedanya? Ada tanda ketidaksamaan, kurang dari, sama, kurang dari, sama dengan. Nah, ini ada sama dengannya atau lebih dari dengan lebih dari, sama dengan. Ya, apa itu bedanya? Nanti kita jelaskan pada materi berikutnya. Nah, sampai sini bisa dipahami terlebih dahulu ya. Apa itu pernyataan terbuka? Apa itu pernyataan tertutup, atau kalimat terbuka atau kalimat tertutup itu apa? Ya, kalau tertutup sudah pasti kebenarannya, ya, kebenaran dari kalimat tersebut. Tapi kalau yang terbuka, maka kita harus membuktikan terlebih dahulu, atau artinya ada variabel di dalamnya, gitu. Ya, ini mungkin ini sudah pernah dipelajari juga di MTS, jadi ini hanya pengantar saja. Nah, sekarang ada yang namanya interval bilangan. Nah, di sini ada 3 jenis interval. Yang pertama ada interval tertutup. Nah, untuk notasinya ya, jadi dimisalkan ini A dengan B nih. A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Jadi artinya tertutup di sini, maka X-nya itu sudah ditentukan ada di selang tertentu gitu. Jadi kalau misalkan di sini yang pertama ini berarti antara X-nya itu adalah antara A dan B, dan A-nya itu ikut, B-nya itu ikut. Nah, ini dia perbedaannya kurang dari, sama dengan, dan kurang dari. Jadi di sini kan ada sama dengan, maka A di sini ikut. Nah, kalau digambarkan dengan garis bilangan, maka selangnya ini tertutup. Ya, selangnya tertutup nih. Kalau digambarkan dengan garis bilangan. Jadi intervalnya, jadi X-nya itu ada di antara A dan B di sini, wilayah X-nya. Daerah X-nya ada di antara A dan B, dan A-nya juga termasuk ikut ke dalam selang tersebut ya. Dan B-nya juga sama karena di sini ada sama dengan. Nah, kalau yang berikutnya adalah A kurang dari sama dengan X. Nah, maka A-nya kurang dari sama dengan X. Jadi, tapi ini juga sama, selangnya tertutup karena ada sama dengannya. Itu ya bedanya. Nah, sekarang kalau di sini X kurang dari sama dengan B. Nah, di sini B, X kurang dari sama dengan B. Berarti wilayahnya yang mana? Berarti wilayahnya yang ini. Ya kan? Kemudian ada selangnya tertutup karena ada sama dengannya di sini. Maksudnya itu adalah interval tertutup. Nah, sekarang kalau interval terbuka, nah maka ini tidak ada sama dengannya semua ya. Sama seperti tadi, areanya itu di sekitar antara A dan B. Misalkan yang ini yang A kurang dari X kurang dari B, antara A dan B. Tapi A dan B-nya ini nggak ikut nih, maka selangnya terbuka. Ya, jadi nggak termasuk. Jadi kalau misalkan dicontohkan nih, misalkan A-nya misalkan 2 kurang dari sama dengan X. Nah, maka 2 ini adalah ikut nih ke X, jadi termasuk 2 ini kurang dari sama dengan X. Jadi yang kurang dari X. Nah, itu. Nah, seperti itu ya. Jadi 2-nya ini termasuk. Tapi kalau 2 kurang dari X, maka 2 yang ini tidak termasuk, maka selangnya itu jadi terbuka. Gitu ya, bisa dipahami untuk ini. Nah, kalau ini bagaimana nih? Ada interval setengah terbuka. Nah, jadi setengahnya ada yang pakai sama dengan, ada yang tidak. Nah, ini intervalnya setengah terbuka. Jadi kalau misalnya ada yang sama dengannya, kalau digambarkan berarti selangnya ini tertutup. Kalau nggak ada sama dengannya, selangnya terbuka. Nah, yang harus dipahami ini adalah penempatannya. Kalau misalkan ini nih, seperti ini, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, maka itu X-nya ada di antara A dan B, di tengah-tengah. Tapi kalau misalkan A-nya misalkan kurang dari X, nah kalau A kurang dari X, maka dia sebenarnya di sebelah sini ya. Jadi A kurang dari X. Nah, wilayah areanya sebelah sini. Ya, kalau ini X lebih dari B, X lebih dari
B. Nah, X-nya lebih dari B. Nah, ya, berarti ke sebelah kanan. Gini ya, ini. Tapi kalau tidak ada sama dengannya, maka intervalnya terbuka. Gitu. Sifat-sifat dasar pertidaksamaan nih kita jelaskan kembali. Yang pertama, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Jadi tidak mengubah tanda ya. Misal, nih ada A gitu. Kemudian nanti ditambah B, kemudian kurang dari misalkan C ditambah B juga. Nah, ini tidak merubah tanda. Nih, kalau misalkan ditambah atau dikurang gitu ya. Ini tidak merubah tanda. Tandanya tetap kalau kurang dari, kalau lebih dari gitu. Nah, untuk yang kedua, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif. Nah, ini khusus bilangannya positif, maka tandanya pun tidak berubah ya. Tapi kalau misalkan yang ketiga, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik. Jadi kalau misalkan tadinya tandanya kurang dari, maka jadi dibalik jadi lebih dari. Kalau itu dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Tapi ikutin ya, kalau misalkan hanya kurang dari, maka berubahnya jadi lebih dari. Tapi kalau misalkan kurang dari sama dengan, maka nanti berubahnya menjadi lebih dari sama dengan. Nah, ini sama dengannya ikut gitu. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat, jika ruas kiri dan ruas kanan positif nih, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda, yaitu berarti selama itu positif, mau ditambah, mau dikali, mau dibagi, mau dikurang, itu tidak merubah tanda ya, tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Kemudian yang kelima, jika ruas kiri dan ruas kanan negatif, nah maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan dan tandanya harus dibalik. Berarti itu tadi. Jadi intinya dari sifat-sifat dasar ini, jika ada pertidaksamaan ditambah, dikurang, dikali, dibagi dengan bilangan positif, maka tandanya tidak berubah, tandanya tetap. Tapi kalau misalkan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif ya, tapi khusus dikali dengan dibagi ya, dikali dengan dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya harus dibalik. Itu ya yang harus dipahami itu. Tapi kalau misalkan ditambah atau dikurang dengan bilangan negatif, yaitu tetap saja tidak merubah tanda. Jadi khusus kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka itu tanda ketidaksamaannya harus berubah. Kalau misalkan kurang dari, jadi jadi lebih dari. Kalau lebih dari, jadi kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan, jadi lebih dari sama dengan. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Sekarang kita bahas hubungan antara dua pertidaksamaan. Nah, pernah kan kita belajar mengenai irisan dan gabungan pada himpunan. Nah, sama di sini juga pada pertidaksamaan ada irisan dan gabungan. Nah, irisan ini kata penghubungnya itu adalah dan. Kemudian kalau gabungan itu atau. Jadi maksudnya apa? Jadi nanti ada pada himpunan penyelesaian itu, pada pertidaksamaan itu ada yang berupa irisan dan berupa gabungan. Jadi misalkan ada 2, misal kurang dari sama dengan X, kurang dari 5 misalkan. Nah, ini berarti dia ada pada garis bilangan. Kalau misalkan digambar kan di sini 2, misalkan kemudian di sini 5, maka areanya adalah sini, antara 2 dan 5 di sini area X-nya. Tapi ini selangnya gimana? Terbuka atau tertutup? Kalau tidak ada sama dengan, maka selangnya terbuka ya, selangnya terbuka. Nah, ini dan. Jadi X-nya bisa ditulis juga X lebih dari 2 dan X
kurang dari 5. Bisa ditulis seperti ini. Gitu ya. Nah, ini tuh sama aja dengan 2 kurang dari X kurang dari 5. Nah, sekarang kalau misalkan untuk gabungan. Kalau untuk gabungan, kata penghubungnya itu atau. Ya, kata penghubungnya atau. Nah, kalau untuk gabungan, jadi misalkan ada X kurang dari 2 atau nih, atau X lebih dari 5 misal. Nah, ini gambarnya seperti apa? Nah, maka ini gambarnya di sini misalkan 2, di sini ada 5. Nah, X kurang dari 2. Kalau kurang berarti dia ke arah sebelah kiri ya kan areanya di sini. Nih. Tetap ini selangnya terbuka karena tidak ada sama dengannya. Nah, kemudian kalau misalkan X lebih dari 5, maka lebih areanya ke sebelah kanan. Nah, di sini himpunan penyelesaiannya dan ini selangnya juga terbuka. Nah, ini atau jadi himpunan penyelesaiannya itu antara X kurang dari 2 yang ini atau X lebih dari 5 yang ini gitu ya. Ini gabungan namanya. Kalau misalkan yang tadi nih, ini antara 2 dan 5. Bisa penulisannya seperti ini. Atau X lebih dari 2, ya kan areanya sebelah sini. Dan nih, X kurang dari 5. Bisa dipahami ya, dari gambar juga berbeda gitu. Sekarang kita ke materi inti ya. Materi intinya itu baru ini. Jadi tadi itu hanya review dulu pembelajaran di MTS sebelum ke materi inti. Nah, sekarang sudah masuk ke materi intinya yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, materi inti hari ini, walaupun ini juga masih pengulangan, tapi Ustazah mau perjelas kembali, jangan sampai nanti kita membahas nilai mutlak tapi materi dasarnya belum terkuasai. Nah, sama pada pertidaksamaan juga ada bentuk umumnya. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel itu diantaranya nih ada 4 bentuk umum. Yang pertama misalnya nih, tetap ya ada variabelnya di sini kita gunakan X ya. Kita variabelnya masih menggunakan X. Kemudian nah, di sini ada, ini tuh kenapa ada 4? Karena memang pertidaksamaan itu kan memiliki 4 lambang ketidaksamaannya. Ada kurang dari, ada lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Dengan A tidak sama dengan 0 ya. Kenapa A tidak sama dengan 0? Karena A ini sebagai koefisien. Kalau dia 0 maka X-nya jadinya hilang, variabelnya hilang, jadi ikut 0 tidak. Jadi dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kita langsung ke contoh soal saja. Ini contoh soal yang pertama. Di sini ada X tambah 2 kurang dari 2. Ini termasuk apa tadi? Apa? Pertidaksamaan atau ketidaksamaan? Termasuk kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Nah, ini berarti harus dibuktikan kebenarannya dulu. Karena ini mengandung variabel, maka ini termasuk kalimat yang terbuka. Nah, kita coba selesaikan ini. Ya, sama kaidahnya hampir sama seperti pada persamaan, cuma di sini lambangnya saja yang berbeda ya. Nah, tadi kan sifat-sifat dasarnya sudah dipelajari. Nah, jika X ditambah 2 kurang dari 2. Nah, kita harus membentuk di ruas kiri ini menjadi X kurang dari gitu ya. Jadi sama cari himpunan penyelesaiannya itu kalau pada persamaan itu jadinya X sama dengan, kalau ini berarti X kurang dari atau lebih dari. Nah, yang ini bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, ini kita kalau misalkan mau ini X tambah 2 nih supaya jadi X, maka positif 2 ini harus dikurangi ya kan, harus dikurangi. Dikurangi bagaimana? Jadi X tambah 2 dikurangi 2 supaya jadi 0 ya. Nah, yang namanya matematika, ketika ruas kiri dikurangi 2, maka ruas kanan pun harus
dikurangi 2 gitu ya. Bisa dipahami ya, ini 2 bawaan dari sini ya. 2, kemudian tadi kan ini dikurangi 2, maka di sini juga dikurangi 2 gitu. Nah, sekarang X tambah 2 dikurangi 2 kan 0, berarti X kurang dari 2 dikurangi 2, 0. Maka ini dia himpunan penyelesaiannya, X kurang dari 0 gitu ya. Nah, ini sifat dasar yang digunakan ini adalah yang pertama ya. Jadi pengurangan dengan bilangan real. Nah, kalau misalkan mau digambarkan nih pada garis bilangan gimana ya gambarnya? Nah, ini misal di sini X, kita misalkan di sini X kurang dari 0. Kurang dari 0. Oh, di sini 0. Nah, kalau misalkan X kurang dari 0, maka arahnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kalau kurang dari 0, maka tentunya ke arah kiri. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Bagaimana selangnya, terbuka atau tertutup? Terbuka. Kenapa? Karena tidak ada sama dengannya di sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 juga sama. Nah, ini ada di sini 5X dikurangi 5 lebih dari sama dengan X ditambah 3 ya. Jadi satu per satu dulu nih. Kita satu per satu dulu kerjakan. Misal ini supaya jadi 5X ya. Nah, maka 5X dikurang 5 ditambah 5 ya. Kenapa ditambah 5? Karena supaya negatif 5 ini jadi 0. Kemudian lebih dari sama dengan X ditambah 3. Tulis dulu soalnya. Kemudian ketika ruas kiri ditambah 5, maka ruas kanan juga ditambah 5 gitu. Jadi di sini 5X ya lebih dari sama dengan X ditambah 8 ya. Bisa dipahami sampai sini. Nah, ini udah selesai belum? Belum, karena X-nya belum ketemu. Nah, kita mau mencari X nih. Nah, di sini di ruas kiri ada 5X, di ruas kanan ada X. Nah, berarti salah satu harus dihilangkan atau dibuat 0. Maka yang paling mudah adalah kita yang ini, X. Nah, yang di ruas kanan dikurang X ditambah 8 ya, 8 dari sini. Nah, yang ini 5X, karena ruas kanan sudah dikurangi X, maka ruas kiri pun harus dikurangi X gitu ya. Jadi hasilnya berapa di sini? 4X ya, lebih dari sama dengan 0 tambah 8 itu 8. Maka X lebih dari sama dengan 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 berapa? Nah, maka X lebih dari sama dengan 2. Ya, ini jawabannya. Jadi, nggak ada yang berbeda ya dari persamaan gitu. Jadi, hanya tandanya saja yang berbeda. Kalau misalkan digambarkan jadi seperti apa? Kalau digambarkan misal di sini 2, maka X-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, X-nya lebih dari 2. Berarti dia ke arah sebelah kanan areanya ya, karena lebih dari 2. Dan selangnya bagaimana, terbuka atau tertutup? Di sini ada sama dengannya, maka selangnya tertutup. Gitu. Bisa dipahami sampai sini ya. Contoh soal nomor 3. Sekarang di sini ada soal. Nah, bagaimana ini cara menyelesaikannya? Sama ya, seperti tadi, boleh kita misal karena di ruas kiri dan di ruas kanan sama-sama ada X, boleh kita yang ruas kiri dinolkan atau misalkan yang ruas kanan yang dinolkan, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi asal jangan dua-duanya, karena penambahan atau pengurangan, perkalian atau pembagiannya itu dengan angka yang sama. Jadi kalau misalkan di sini misalkan 3X dikurang 6X. Nah, kenapa dikurang 6X? Karena yang di ruas kanan ini mau dikurangi 6X gitu, dikurangi 12. Nah, ini kan jadinya 0. Kemudian di sini negatif 3X lebih dari negatif 12. Nah, kemudian ini supaya jadi X, maka ini harus diapain? Negatif 3X ini supaya jadi X, maka harus dikali 1/3. Ya, harus dikali negatif 1/3 ya, supaya hasilnya jadi X positif. Nah, berarti di sini juga sama, negatif 12 ini harus dikali dengan negatif 1/3.
Ya, ini negatif 3 dibagi negatif 3 kan dapat 1 positif 1, maka di sini hasilnya X. Nah, kalau dikali negatif, maka bagaimana tadi kalau misalkan dikali negatif, maka tandanya jadi berubah. Nah, ini juga jadi negatif 12 dibagi negatif 3 itu sama dengan 4. Jadi X kurang dari 4 ya. Seperti ini. Nah dari sini juga sudah berubah tandanya ya. Wah, nih dari sini sudah harus berubah tandanya. Nah, sekarang kita ke contoh soal nomor 4. Nah, di sini sama seperti tadi karena X-nya ada di dua ruas, boleh silakan dikurangi. Untuk mempermudah misalkan kita pengurangannya dengan negatif X per 2 aja ya. Berarti di sini 3X dikurangi X per 2 dikurangi 1/3 ya dari sini. Kemudian lebih dari sama dengan di sini X per 2 dikurangi X per 2 ditambah 6. Nah, ini kalau ini udah otomatis 0 ya kan. Ini langsung aja dulu tulis. Nah, yang ini negatif 1/3 ya. Nah, yang ini berarti untuk pengurangan maka harus disamakan dulu penyebutnya. Kita buat penyebutnya di sini 2. Ya, 2. Nah, kalau misalnya di sini 2 kali 3 jadinya 6X dikurangi berapa? X gitu ya. Jadi berapa di sini? 5X per 2 dikurangi 1/3 lebih dari sama dengan 6 ya. Nah, sekarang untuk memudahkan kita ke sini. Nah, boleh 5X per 2 dikurang 1/3 ditambah 1/3. Kenapa? Untuk menjadikan ini 0 lebih dari sama dengan 6 ditambah 1/3. Ya, ini 0, kemudian sisa 5X per 2 lebih dari sama dengan 6 1/3. 6 1/3 kalau dibuat ke pecahan biasa jadi berapa? 6 kali 3 18 19/3 gitu ya, 19/3. Nah, ini 5X per 2 lebih dari sama dengan 19/3, maka kita kalikan dengan supaya jadi X ya 2/5. Kenapa? Supaya jadi X sama dengan gitu ya 2/5 ya. Di sini sudah jadi sisanya X lebih dari sama dengan ini 19 kali 2 kemudian dibagi 3 kali 5 ya. Nah, gimana caranya? Berarti di sini 38/15 atau sama dengan berapa? X lebih dari sama dengan 28/15. Sekarang kita ke nomor 5. Bagaimana kalau ada dua lambang ketidaksamaan? Cara mengerjakannya tentu saja sama saja seperti hanya satu ya. Nah, di sini juga variabelnya hanya ada satu. Nah, bagaimana himpunan penyelesaiannya? Ya, kita sama ini. Yang mau kita carikan ini X ya. Nah, maka kita berfokus pada X yang dekat dengan X atau konstanta yang bersama. Variabel X ini apa? Angkanya berapa? Di sini ada negatif 5. Nah, kita buat negatif 5 ini supaya jadi 0. Maksudnya diapain? Dikali, bukan dikali. Tapi kalau misalkan ini pengurangan maka harus ditambah gitu ya. Berarti ditambah 5. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita ambil tengah-tengahnya dulu nih. 3X dikurang 5 ditambah 5 supaya jadi 0. Nah, kita buat seperti ini. Di sini 4. Nah, di sini tadi ada angka 2. Nah, berarti 2 di sini juga harus ditambah 5. Kenapa begitu? Karena yang di tengah juga tadi ditambah 5. Pokoknya harus adil, kiri kanan tengah juga sama. Nah, berarti yang belakang di sini 4 ditambah 5 gitu ya. 2 ditambah 5 7 kurang dari 3X nih ya. Kurang dari sama dengan 4 ditambah 5 9. Nah, lalu bagaimana kalau seperti ini?
Nah, ini buat menjadi X. Caranya bagaimana? 3X supaya menjadi X. Maka dikali dengan 1/3. Ya, positif 1/3. Maka di sini juga sama dikali dengan 1/3. Sekarang di ruas kanan juga sama, 9 dikali dengan 1/3. Nah, 7/3 itu berapa? 7/3 boleh ditulis 7/3 boleh. Atau misalkan 1/3 boleh. Kurang dari ini kan 3 dibagi 3 udah habis, tinggal sisanya X di sini kurang dari sama dengan 9 dibagi 3 itu 3. Nah, berarti rentangnya atau selangnya ada di antara 1/3 kurang dari X kurang dari sama dengan 3 gitu. Jadi supaya yang di tengah ini jadi X ya, intinya itu. Tapi kita juga nggak bisa langsung menjadikan X, jadi ada prosesnya dulu, ditambah atau dikurang dulu, kemudian nanti dikali. Kalau digambarkan seperti apa gambarnya? Nah, ini misal di sini ada 2/1/3. 2/1/3 ke 3 deket ya. Nah, 3. Maka berarti X-nya itu ada di antara 2/1/3 sampai 3. Bagaimana selangnya ini terbuka atau tertutup? Kita lihat kalau yang 2/1/3 ini nggak ada sama dengannya, maka berarti di sini terbuka atau tertutup? Terbuka. Tapi kalau misalkan di sini, nah di 3 ini tertutup karena rentangnya sampai dengan 3. Nah, untuk yang nomor 6 juga sama prosesnya ya, sama. Nah, ini berarti di sini kan negatif 3 nih yang tengah, maka 2X kurangi 3, kita kerjakan yang tengah dulu, ditambah 3. Nah, di sini ada sama dengan, berarti negatif 4 juga di sini ditambah 3. Di sini kurang dari sama dengan 4 juga ditambah 3. Gitu ya. Nah, ini berarti sisanya berapa? 2X. Nah, yang ini negatif 4 ditambah 3, negatif 1. Kemudian kalau 4 ditambah 3, 7. Ini belum selesai karena masih 2X, kita buat menjadi X. Maka 2X dikali 1/2. Gitu, dikali 1/2. Nah, maka negatif 1 juga dikali 1/2. Di sini 7 dikali 1/2 juga. Nah, kita ke sini. Negatif 1 dikali 1/2. Negatif 1/2. Kurang dari sama dengan X, ya kan? Karena 2X dikali setengah itu X. Kemudian ini 7 dikali 1/2 itu sama dengan 7/2 atau sama dengan 31/2. Ya. Nah, sekarang bagaimana gambarnya? Sama aja dengan yang tadi, tapi di sini negatif 1/2. Kemudian yang di sebelah sini 31/2. X-nya itu ada di antara negatif 1/2 sampai 31/2. Nah, kita lihat di sini selangnya terbuka atau tertutup. Selangnya semuanya tertutup karena ada sama dengannya dua-duanya juga. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu tadi materi yang sudah Ustazah sampaikan. Berikut contoh soalnya. Ini belum ke materi inti nilai mutlak ya, baru penjelasan kembali mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, seperti biasa, kalau sudah penjelasan materi, sudah latihan soal, contoh-contoh soal. Nah, sekarang latihan soal yang harus dikerjakan oleh Antuna. Nah, ini mohon dikerjakan seperti tadi Ustazah caranya mengerjakan ya. Jadi dikerjakan dengan kaidah atau sifat dasar yang sudah dijelaskan tadi di awal. Nah, ini ada 5 soal, silakan Antuna kerjakan, tulis soalnya di buku tulis, kemudian nanti selesai mengerjakan foto hasil tugas Antuna, kemudian kirim ke Ustazah via Telegram pribadi ya, dikirim masing-masing. Jangan lupa sertakan nama dan kelasnya. Nah, Ustazah harap Antuna mengumpulkannya pada hari ini juga gitu. Jadi kalau hari ini
KBM-nya, maka nanti sore paling lambat sudah mengumpulkan, atau paling lambat jam 8 malam itu sudah mengumpulkan semuanya. Nah, mungkin Ustazah balasnya lambat karena memang mengecek satu persatu gitu, dan insya Allah nilai Antuna akan terekap di Ustazah. Jadi jangan khawatir kalau memang sudah mengumpulkan, insya Allah Ustazah tidak menanyakannya kembali. Tapi jika ada yang belum mengumpulkan, apalagi dari pertemuan pertama, ya kan, sama sekarang itu berarti sudah ada 3 soal yang harus dikumpulkan, berarti sama hari ini. Kalau yang sudah 2 pekan kemarin, alhamdulillah, masya Allah. Tapi kalau yang belum, boleh mengumpulkan juga sekaligus di rapel mungkin hari ini gitu, nanti sore. Ya, tapi untuk kedepannya alangkah baiknya setiap ada tugas Antuna langsung kerjakan. Jika memang kurang paham, Antuna boleh tanyakan langsung ke Ustazah. Tapi kalau misalnya Ustazah lambat, jawabnya lama, boleh juga Antuna search sendiri, ya kan. Bisa di contoh-contoh soal yang lain, atau di buku juga banyak contoh soalnya, atau mungkin sekarang di media-media juga, di YouTube juga sudah sangat banyak cara-cara mengerjakannya. Tidak masalah caranya berbeda dengan Ustazah, tetapi sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Ustazah cukupkan KBM hari ini sampai materi ini. Mohon tugasnya dikerjakan. Dan Ustazah mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, atau misalkan ada materi yang belum Antuna pahami. Kemudian Ustazah juga meminta maaf jika ada beberapa dari Antuna yang sempat Ustazah kirim pesan kemarin karena belum mengumpulkan tugas. Jika sudah, segera konfirmasi bahwa sudah mengirimkan tugas, takutnya tertumpuk dengan pesan-pesan yang lain. Tapi jika belum, mohon segera mengumpulkan, itu semua adalah untuk kebaikan Antuna. Ustazah ingatkan Antuna untuk selalu memanfaatkan waktu yang ada saat ini untuk bersama keluarga, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berbakti kepada orang tua. Amalkan ilmu yang selama ini sudah dipelajari di sekolah. Inilah saatnya berbakti kepada orang tua. Jangan lupa selalu tingkatkan ibadah kita dalam setiap kesempatan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.